Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Syahbani dengan NIM H0812411044. Pada video presentasi kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi makro A. Nah, sebelum masuk ke penjelasan inti, izinkan saya sebagai pemateri pertama untuk membuka presentasi ini sekaligus memberikan gambaran umum mengenai apa saja yang akan kita bahas nantinya. Nah, pada presentasi kali ini kita akan membahas 5 poin penting. Yang pertama yaitu jenis-jenis pengangguran. Yang kedua yaitu pengangguran dan siklus bisnis. Yang ketiga yaitu hukum Okun atau Okun Law. Dan yang keempat yaitu natural rate of unemployment dan NAIRU. Dan yang terakhir yaitu pengangguran dan inflasi. Jadi langsung saja kita ke materi pertama. Oke, materi pertamanya yaitu jenis-jenis pengangguran. Di sini ada 5 jenis pengangguran yang akan kita bahas nantinya. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis pengangguran, kita harus tahu dulu apa sih pengangguran itu. Jadi pengangguran adalah salah satu masalah ekonomi yang sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Atau pengangguran itu adalah kondisi ketika angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Yang menjadi penyebabnya biasanya itu karena faktor keterampilan, perubahan ekonomi, atau kondisi bisnis. Namun, pengangguran itu tidak hanya satu jenis, tapi ada beberapa. Dan di sini kita akan membahas 5 bentuk pengangguran utama dengan penyebab yang berbeda-beda. Dan pada video presentasi ini, saya akan menjelaskan 3 di antaranya, yaitu pengangguran friksional, struktural, dan siklis. Jenis yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi saat seseorang sedang dalam proses transisi pekerjaan. Artinya, sebenarnya pekerjaannya itu tersedia, tapi pekerja tersebut masih dalam masa mencari atau menunggu pekerjaan baru. Pengangguran friksional ini itu disebabkan oleh informasi lowongan yang belum tersampaikan, fresh graduate yang belum berpengalaman,
serta pekerja resign yang sedang mencari pekerjaan baru. Contohnya, seperti yang saya sebutkan tadi, fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan pertamanya, atau seseorang yang pindah kota dan perlu waktu untuk menemukan pekerjaan baru. Pengangguran jenis ini itu bersifat sementara dan bahkan dianggap normal dalam perekonomian. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini terjadi ketika keterampilan tenaga kerja tidak lagi sesuai dengan kebutuhan industri. Penyebabnya biasanya itu perubahan teknologi atau pergeseran struktur ekonomi. Contohnya, ketika sebuah perusahaan itu menggunakan mesin, otomatis mereka mengganti tenaga kerjanya yang ada di pabrik. Atau contoh lainnya itu ketika sebuah industri tradisional seperti percetakan, dia kondisi pasarnya menurun, sementara industri digital itu meningkat. Dan disinilah pengangguran struktural ini dapat terjadi. Pengangguran jenis ini juga bersifat jangka panjang karena pekerja harus belajar skill baru, ikut pelatihan, atau pindah sektor kerja. Jenis yang ketiga yaitu pengangguran siklis atau cyclical unemployment. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang muncul ketika kondisi ekonomi sedang melemah, seperti saat terjadi resesi atau permintaan masyarakat menurun, sehingga perusahaan itu mengurangi produksi mereka. Akibatnya apa? Terjadi PHK atau pembekuan penerimaan karyawan. Contoh yang sangat jelas dari pengangguran siklis ini adalah ketika krisis ekonomi atau pandemi COVID-19 kemarin. Sangat banyak perusahaan yang bangkrut atau perusahaan yang mengurangi karyawan karena permintaan pasar yang turun secara drastis. Nah, selanjutnya di sini kita ada tabel perbandingan antara ketiga jenis pengangguran tadi. Kalau kita bandingkan, ketiga jenis pengangguran ini tuh punya perbedaan yang cukup jelas. Karena pengangguran friksional itu muncul karena perpindahan pekerjaan, sehingga sifatnya itu singkat dan biasanya tetap terjadi
meskipun ekonomi berjalan dengan baik. Sedangkan pengangguran struktural itu terjadi karena ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri. Jadi para pekerja itu harus belajar skill baru ataupun harus pindah sektor. Jadi pemulihannya itu lebih lama. Sementara itu pengangguran siklis terjadi ketika kondisi ekonomi sedang melemah, seperti saat krisis atau resesi. Dan pengangguran jenis ini angkanya itu dapat menurun ketika kondisi ekonomi pulih kembali. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang jenis-jenis pengangguran. Sebelumnya, perkenalkan saya Agusta Wulandari dengan akhiran NIM 027. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengangguran musiman. Jadi, pengangguran musiman yaitu pengangguran yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, musim, atau periode tertentu dalam satu tahun. Nah, pengangguran musiman merupakan salah satu jenis pengangguran yang cukup sering kita jumpai di Indonesia karena banyak sektor pekerjaan yang masih bergantung pada siklus cuaca dan musim. Nah, pengangguran musiman terjadi ketika suatu pekerjaan tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. Ada waktu tertentu ketika kegiatan produksi berjalan sangat aktif, tetapi ada juga periode ketika kegiatan tersebut berhenti total. Nah, ketika periode berhenti total, para pekerja tidak memiliki pekerjaan, meskipun sebenarnya mereka masih memiliki keahlian dan tetap membutuhkan pendapatan. Hal ini menyebabkan pendapatan mereka naik turun sesuai dengan musim. Nah, ciri-cirinya itu antara lain pekerjaan terhenti sementara setelah musim berakhir, aktivitas produksi sangat bergantung pada musim, dan pendapatan pekerjaan menjadi tidak stabil. Nah, mereka hanya bisa bekerja ketika kondisi alam mendukung sehingga pekerjaannya tidak berkelanjutan sepanjang tahun. Nah, hal ini umum terjadi pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nah, ketiga sektor tersebut yang paling berpengaruh oleh kondisi alam. Misalnya pada sektor pertanian. Nah, petani biasanya bekerja pada periode tanam dan panen. Nah, namun saat kemarau panjang, lahan tidak bisa diolah sehingga petani tidak memiliki pekerjaan sementara waktu. Nah, lalu pada sektor pariwisata, pekerja hotel atau restoran biasanya sangat sibuk ketika musim liburan, tetapi ketika musim sepi, terutama pada bulan-bulan tertentu, mereka bisa dirumahkan sementara atau jam kerjanya dipangkas. Nah, contoh lainnya itu adalah nelayan. Nah, nelayan itu menggantungkan seluruh aktivitas melaut pada kondisi cuaca. Ketika gelombang tinggi atau terjadi angin kencang, mereka tidak bisa turun ke laut sehingga memiliki penghasilan pada periode tersebut. Nah, semua kondisi ini memperlihatkan bahwa pengangguran musiman sangat erat hubungannya dengan ketergantungan pada alam dan waktu, bukan karena kurangnya kemampuan pekerja itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada pengangguran terbuka. Nah, jadi pengangguran terbuka yaitu kondisi ketika seseorang benar-benar tidak memiliki pekerjaan, meskipun sudah berusaha mencarinya. Nah, pengangguran jenis ini merupakan bentuk pengangguran yang paling umum dan paling sering menjadi indikator utama dalam statistik ketenagakerjaan. Pada pengangguran terbuka, seseorang aktif mencari pekerjaan, mengikuti proses seleksi, mengirim lamaran, dan melakukan berbagai usaha, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja yang sangat banyak dibandingkan jumlah lowongan kerja yang tersedia.
Kondisi seperti ini sering terjadi ketika pertumbuhan ekonomi sedang melambat atau industri sedang tidak berkembang. Selain itu, keterbatasan keterampilan atau pendidikan juga menjadi faktor penting. Banyak pencari kerja yang belum memiliki keahlian sesuai yang dibutuhkan industri. Misalnya, industri membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital atau teknik tertentu, sedangkan para pencari kerja masih memiliki keterampilan yang belum sesuai. Nah, ketidaksesuaian ini disebut mismatch dan merupakan salah satu penyebab pengangguran terbuka tetap tinggi. Beberapa contoh pengangguran terbuka adalah para lulusan baru yang baru selesai kuliah atau sekolah yang sedang dalam proses mencari pekerjaan pertama mereka. Walaupun mereka sudah mengirim lamaran ke banyak perusahaan, mereka mungkin masih belum menerima panggilan. Contoh lainnya adalah pekerja yang terkena PHK dan belum mendapatkan pekerjaan baru. Ada juga pencari kerja yang tidak memiliki keahlian khusus sehingga lebih sulit bersaing di pasar tenaga kerja. Nah, pengangguran terbuka merupakan tantangan besar bagi suatu negara karena ketika jumlah pencari kerja tidak terserap, hal ini akan berdampak pada pendapatan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pengurangan pengangguran terbuka biasanya menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah melalui program pelatihan, pembukaan tenaga kerja baru, atau pengembangan industri yang lebih modern. Selanjutnya yaitu pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah jenis pengangguran yang jarang disadari karena seseorang terlihat bekerja, tetapi sebenarnya tenaga kerjanya tidak benar-benar dibutuhkan atau tidak dimanfaatkan secara optimal. Dengan kata lain, pekerjanya ada, tetapi kontribusinya sangat kecil atau bahkan tidak memberikan tambahan produktivitas. Pengangguran terselubung sering terjadi ketika jumlah pekerja lebih banyak daripada kebutuhan sebenarnya. Hal ini membuat produktivitas per orang menjadi rendah. Situasi seperti ini biasanya ditemukan pada sektor pertanian tradisional dan usaha kecil yang tidak menggunakan teknologi modern. Karena pekerjaannya sederhana, seringkali banyak orang ikut terlibat tanpa benar-benar meningkatkan hasil kerja. Sebagai contoh, sebuah lahan pertanian yang kecil yang sebenarnya bisa dikelola secara efektif oleh 2 orang saja. Namun karena banyak anggota keluarga yang tinggal bersama, 5 orang akhirnya ikut bekerja di lahan tersebut. Padahal tambahan tenaga itu tidak meningkatkan hasil panen, hanya membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, tetapi tidak menambah produktivitas per orang. Nah, inilah yang disebut pengangguran terselubung. Contoh lainnya adalah bisnis kecil seperti warung kedai yang mempekerjakan banyak pegawai. Padahal pekerjaan bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Akibatnya sebagian pekerja hanya duduk menunggu tanpa tugas yang jelas. Mereka memang bekerja tetapi kontribusinya sangat sedikit atau hampir tidak ada. Pengangguran terselubung berbahaya bagi perkembangan ekonomi karena memberikan ilusi bahwa banyak orang bekerja, padahal sebenarnya tenaga mereka tidak dimanfaatkan secara efektif. Akibatnya, produktivitas nasional tetap rendah dan potensi lapangan kerja yang sebenarnya tidak terlihat. Kemudian yang terakhir adalah setengah menganggur. Nah, setengah menganggur yaitu kondisi ketika seseorang bekerja namun jam kerjanya jauh di bawah standar normal. Nah, standar jam kerja penuh biasanya sekitar 35 jam per minggu. Jika seseorang bekerja kurang dari itu dan masih membutuhkan pekerjaan tambahan, maka ia masuk ke dalam kategori setengah menganggur. Pada kondisi setengah menganggur, pekerja sering menghadapi jam kerja yang tidak stabil. Kadang mereka bekerja beberapa hari saja dalam seminggu atau beberapa jam dalam sehari, sehingga pendapatannya tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka ingin bekerja lebih banyak, tetapi tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Contoh pekerja setengah menganggur adalah pekerja paruh waktu yang sebenarnya ingin bekerja penuh waktu tetapi tidak mendapat kesempatan tersebut. Ada juga buruh harian lepas yang hanya bekerja ketika dipanggil, misalnya tukang bangunan yang bekerja jika ada proyek. Nah, pekerja informal seperti pedagang kecil atau penyedia jasa musiman juga termasuk karena pendapatan dan jam kerja mereka sangat bergantung pada jumlah pelanggan. Setengah menganggur merupakan masalah yang cukup serius karena meskipun seseorang bekerja, kondisi ekonomi mereka tidak stabil karena tidak memiliki jaminan pendapatan yang tetap sehingga kehidupannya penuh ketidakpastian. Jenis pengangguran ini menunjukkan bahwa tidak semua pekerja yang bekerja dianggap sejahtera. Banyak dari mereka yang masih membutuhkan pekerjaan tambahan. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengangguran dan siklus bisnis. Nah, pengangguran itu tidak bisa berdiri sendiri, ia sangat terkait erat dengan dinamika siklus bisnis. Karena ketika aktivitas ekonomi meningkat atau menurun, perubahan tersebut langsung mengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja, produksi, dan stabilitas ekonomi. Nah, untuk memahami hubungan ini kita perlu mempelajari 3 komponen utama, yaitu hubungan pengangguran dengan fase-fase siklus bisnis, hubungan perubahan output dengan tenaga kerja, serta dampak krisis ekonomi terhadap pengangguran. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu hubungan antara pengangguran dan fase ekspansi resesi. Nah, sebelumnya itu kita akan bahas dulu apa sih siklus bisnis itu. Nah, siklus bisnis itu adalah pola perubahan aktivitas ekonomi yang berulang dalam jangka panjang. Siklus ini biasanya terdiri dari 4 fase, yaitu fase ekspansi, puncak, resesi, dan drop. Nah, setiap fase itu memiliki implikasi yang berbeda-beda terhadap tingkat pengangguran. Oke, kita bahas dulu fase yang pertama, fase ekspansi. Fase ekspansi itu adalah periode ketika perekonomian itu sedang dalam masa berkembang. Jadi, ciri-cirinya itu adalah GDP real meningkat secara konsisten. Konsumsi masyarakat juga meningkat, perusahaan meningkatkan kapasitas produksi, investasi naik, dan kepercayaan konsumen serta investor juga naik. Seperti itu. Nah, dampaknya terhadap tenaga kerja tentunya ya akan menurunkan tingkat pengangguran karena tingginya investasi dan kepercayaan konsumen juga sudah bagus sehingga daya tarik pembeli itu semakin meningkat dan dibutuhkan banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun, upah mulai meningkat dan penyerapan tenaga kerja baru juga meningkat. Kalau misalnya kita logikakan secara ekonomi, nah saat permintaan terhadap barang dan jasa itu meningkat, output tentunya harus dinaikkan. Nah, untuk meningkatkan output, perusahaan itu akan menambah shift kerja, melakukan lembur, atau bahkan merekrut tenaga kerja tambahan. Inilah sebabnya tingkat pengangguran itu turun pada saat fase ekspansi. Nah, fase yang kedua itu adalah fase puncak. Puncak itu adalah ketika ekonomi itu lagi mencapai batas maksimalnya. Nah, jadi di fase puncak itu ekonomi betul-betul berada di titik paling terangnya atau titik maksimalnya. Ciri-cirinya itu aktivitas produksi itu berada pada kapasitas penuh, tingkat pengangguran berada pada titik terendah, inflasi cenderung meningkat akibat kelebihan permintaan. Dan yang terakhir sumber daya itu sangat sulit untuk ditambah. Sehingga dampaknya pada tenaga kerja yaitu tingkat pengangguran friksional dan struktural saja yang tersisa. Pengangguran siklikal itu hampir tidak ada. Nah, perusahaan mulai kesulitan merekrut pekerja baru karena kekurangan tenaga kerja yang cocok. Dan upah juga naik dengan cepat karena tetapi biasanya tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas. Fase yang ketiga yaitu fase resesi. Fase resesi itu adalah periode kontraksi ekonomi, ditandai dengan penurunan output secara signifikan. Nah, ciri-cirinya resesi itu GDP real menurun, kepercayaan konsumen dan investor itu jatuh. Dan konsumsi berkurang karena masyarakat tuh akan menghemat pengeluaran. Nah, karena konsumsi berkurang,
berarti daya beli juga berkurang, permintaan juga berkurang, sehingga perusahaan itu akan memangkas produksi dan melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja, seperti itu. Nah, karena dilakukan PHK tentunya dampaknya ya ke tenaga kerja. Nah, kita akan bahas dampak terhadap tenaga kerja. Yang pertama itu karena permintaan masyarakat turun, sehingga produksi berkurang. Tenaga kerja jadi tidak dibutuhkan sebanyak sebelumnya, dan perusahaan itu tentunya melakukan efisiensi biaya, termasuk mengurangi karyawan. Nah, karena terjadi pengurangan karyawan, pengangguran siklikal meningkat lagi hampir di semua sektor. Nah, contohnya itu saat krisis industri manufaktur, perdagangan, dan konstruksi biasanya paling cepat melakukan PHK karena aktivitas produksi langsung turun drastis ketika permintaan menurun. Nah, untuk fase yang keempat adalah fase drop. Fase drop itu adalah titik paling bawah dari siklus bisnis. Nah, jadi eh, bisa kita bilang kayak titik terendahnya lah seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu aktivitas ekonomi yang terjadi itu sangat rendah, investasi hampir tidak ada, dan pengangguran itu mencapai puncaknya. Produksi juga berada pada titik terlemah, dan sehingga banyak perusahaan itu yang terpaksa tutup karena bangkrut seperti itu. Nah, jadi dampaknya pada tenaga kerja itu adalah tingkat pengangguran yang berkepanjangan atau long term unemployment. Dan dampak yang kedua itu adalah banyak pekerjaan yang kehilangan skill. Ya, karena pengangguran meningkat, sehingga mereka tidak bekerja. Dan karena tidak bekerja, sehingga skill yang mereka punya itu lama-kelamaan akan hilang karena tidak digunakan dengan baik. Namun, fase ini biasanya itu menjadi titik balik sebelum ekonomi mulai pulih kembali menuju fase ekspansi. Jadi, seperti itu siklusnya. Mulai dari ekspansi, terus puncak, resesi, dan drop. Nah, dari drop dia akan kembali ke ekspansi seperti itu siklusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan output dan tenaga kerja. Nah, output dan tenaga kerja itu memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika output berubah, penggunaan tenaga kerja juga pasti ikut berubah. Salah satu konsep yang paling dikenal yaitu hukum Okun. Nah, tapi saya tidak akan membahas hukum Okun di sini karena itu akan dibahas oleh teman saya selaku pemateri berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa peningkatan output itu menyebabkan penyerapan tenaga kerja naik, sedangkan penurunan output itu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menyebabkan penyerapan tenaga kerja menurun, sehingga terjadi PHK dan jam kerja juga dipotong seperti itu. Produktivitas juga akan menurun dan banyak eh, tenaga kerja yang kehilangan skill karena tidak digunakan dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak krisis ekonomi terhadap pengangguran. Jadi di sini saya membagi dampaknya itu dalam 4 poin. Yang poin pertama itu peningkatan tingkat pengangguran. Jadi dalam krisis ekonomi itu tentunya permintaan masyarakat akan turun drastis sehingga perusahaan itu akan kehilangan pendapatan dan menurunkan produksinya. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan produksi, tentunya tenaga kerja yang dibutuhkan juga berkurang sehingga terjadinya PHK dan pengurangan karyawan sehingga tingkat pengangguran tentunya akan meningkat dan menyebabkan banyak orang yang terpaksa menganggur seperti itu. Dan dampak yang kedua itu adalah penurunan upah dan kualitas kerja. Jadi krisis itu bisa menyebabkan lemahnya posisi tawar pekerja, sehingga mungkin banyak pekerja yang diterima, tapi mereka juga terpaksa menjalankan pekerjaannya dengan upah yang rendah atau tidak memuaskan seperti itu, sehingga kualitas kerjanya juga akan berpengaruh. Nah, dampaknya itu banyak pekerja yang bekerja dengan upah lebih rendah, banyak juga yang beralih ke pekerjaan informal. Terus kontrak cenderung dilakukan tuh kontrak jangka pendek daripada pekerjaan tetap. Dan yang terakhir tuh masuknya tenaga kerja baru ke pasar menjadi lebih sulit seperti itu. Nah, dampak yang ketiga tuh adalah pemulihan yang tidak merata.
Jadi kalau misalnya krisis ekonomi itu sudah berlalu, tentunya pemulihannya itu tidak akan langsung serta-merta semua sektor itu sama. Tentunya setiap sektor itu akan mempunyai kemampuan pemulihan yang berbeda-beda. Misalnya kita bandingkan sektor teknologi dan komunikasi dengan sektor pariwisata. Nah, tentunya teknologi dan komunikasi itu akan pulih lebih cepat dibanding dengan sektor pariwisata karena teknologi dan komunikasi itu kan salah satu kebutuhan masa kini sehingga permintaannya akan lebih cepat meningkat kalau misalnya krisis itu sudah selesai. Jadi teknologi dan komunikasi itu akan pulih lebih cepat dibanding dengan pariwisata karena pariwisata itu ya tidak semua orang butuh seperti itu. Dan dampak yang terakhir itu adalah dampak sosial ekonomi lainnya. Nah, ini misalnya meningkatkan angka kemiskinan. Nah, karena pada saat krisis ya tentunya banyak banyak pengangguran kan, sehingga meningkatkan angka kemiskinan. Terus yang kedua itu adalah ketimpangan pendapatan melebar. Yang ketiga juga kehilangan keamanan finansial. Yang keempat adalah penurunan kualitas kesehatan mental. Nah, ini salah satu yang paling bahaya juga karena kalau misalnya orang di PHK dan dia terpaksa menganggur, tentunya itu akan berpengaruh ke kesehatan mental kalau misalnya dia menganggur dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang terakhir adalah potensi meningkatnya kriminalitas atau kerusuhan sosial. Nah, ini juga salah satu yang paling ditakuti karena pada saat terjadinya krisis ekonomi dan pengangguran itu berada di fase puncaknya, tentunya orang akan mulai berpikir dan mencari cara bagaimana sih mereka memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun seperti itu. Jadi dengan kata lain mereka tuh menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau misalnya mereka sudah tidak mampu bekerja, nah mereka mungkin sudah mulai berpikir ke hal-hal yang lain seperti itu. Misalnya eh, hal-hal yang mengarah ke kriminalitas, misalnya mencuri, membunuh, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh demi mendapatkan uang seperti itu. Oke, sekian materi dari saya serahkan ke pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Abidah dengan NIM H0812410001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hukum Okun. Nah, hukum Okun ini adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi makro, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Nah, jadi untuk yang pertama itu, apa itu hukum Okun? Nah, tapi sebelum kita masuk ke definisi dari hukum Okun itu sendiri, kita harus tahu dulu kenapa hukum Okun ini penting. Nah, jadi dalam suatu negara ada 2 indikator yang paling sering dipakai untuk mengukur kesehatan ekonomi. Yang pertama adalah PDB atau produk domestik bruto, dan yang kedua itu tingkat pengangguran. Nah, tapi biasanya masyarakat itu lebih fokus pada PDB karena menggambarkan seberapa besar ekonomi itu tersebut tumbuh. Namun, pengangguran juga nggak kalah penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Nah, di hukum Okun itu memberikan jembatan logis antara 2 indikator tersebut. Jadi, di sini dia akan menunjukkan bahwa perubahan aktivitas ekonomi itu akan berdampak langsung pada pasar tenaga kerja. Ya, jadi misalnya ketika ekonomi tumbuh, perusahaan kan bakal cenderung buka lowongan dan bakal memperkerjakan lebih banyak pekerja. Nah, sebaliknya kalau ekonomi resesi atau lagi penurunan ekonomi, perusahaan itu akan mengurangi produksi dan melakukan PHK. Kayak contohnya itu waktu COVID-19 kan, itu ekonomi lagi turun-turunnya, jadi banyak banget perusahaan yang mengurangi produksinya dengan melakukan PHK kepada karyawan-karyawannya. Nah,
Dengan kita memahami hukum Okun ini, pembuat kebijakan atau kita bisa bilang di suatu negara adalah pemerintah, dia akan bisa memprediksi misalnya berapa banyak pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan untuk menurunkan pengangguran. Karena kan hukum Okun ini dia menganalisis dua indikator tersebut kan. Terus seberapa besar dampak krisis terhadap ketenaga kerjaan. Terus bagaimana juga dia bisa berpikir merancang kebijakan fiskal dan moneter yang efektif untuk membangun ekonomi ini. Nah, jadi kita udah tahu seberapa penting dari hukum Okun ini ya. Nah, kita masuk ke sejarahnya. Jadi, hukum Okun itu pertama kali diperkenalkan oleh namanya Arthur Melvin Okun, dimana ada fotonya di samping itu adalah seorang Arthur Okun. Dia adalah seorang ekonom dari Amerika Serikat dan dia pertama kali memperkenalkan lewat artikelnya pada tahun 1962. Nah, di artikel tersebut dia melakukan penelitian pada data ekonomi Amerika Serikat dan dia menemukan pola bahwa setiap kenaikan pengangguran 1% menyebabkan PDB turun sekitar 3% dari output potensial. Nah, ini dia yang disebut Okun Law atau hukum Okun bahasa Inggrisnya. Nah, Arthur Okun sendiri yang mana tadi adalah penemu istilahnya yang mengembangkan hukum Okun, memperkenalkan hukum Okun kepada dunia itu, dia itu adalah ekonom yang cukup berpengaruh. Dia bahkan pernah menjadi penasihat ekonomi Presiden John F. Kennedy dan memiliki kontribusi besar dalam pengembangan teori-teori kebijakan publik. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, pertama itu kita perlu paham dulu dua istilah penting yang tadi tentang hukum Okun ini. Yang pertama adalah PDB potensial. Nah, PDB potensial itu adalah tingkat output maksimum yang bisa dicapai ketika seluruh sumber daya, tenaga kerja, modal, teknologi digunakan secara efisien dan penuh. Tapi ini bukanlah suatu angka absolut yang pasti. Nah, melainkan ini adalah hanya estimasi. Jadi tidak ada negara yang mencapai PDB potensial setiap saat. Dan kedua adalah output gap atau perbedaan antara PDB aktual dan PDB potensial. Jadi, jika PDB aktual lebih rendah daripada PDB potensial, maka ada gap atau kekosongan produksi atau kapasitas menganggur. Nah, kenaikan pengangguran menandakan semakin banyak tenaga kerja yang tidak terpakai. Karena tenaga kerja bagian dari input produksi, ini otomatis ngurangin si outputnya. Dengan cara pikir ini, hukum Okun menjadi masuk akal secara ekonomi. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada rumus hukum Okun. Nah, hukum Okun ini rumusnya delta Y sama dengan minus beta dalam kurung atau dikali delta Y dikurang Y bintang, dimana delta U itu adalah perubahan tingkat pengangguran, terus delta Y itu adalah perubahan pertumbuhan ekonomi atau PDB realnya, PDB aktualnya, terus Y bintang itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menjaga tingkat pengangguran tetap stabil. Terus beta adalah koefisien yang menunjukkan sensitivitas pengangguran terhadap perubahan PDB. Nah, biasanya dia sekitar 0,3 sampai 0,5. Tapi saya lihat di rumus-rumus lain dia biasanya minus 5 biasanya tuh. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada grafik hukum Okun di mana dia di sumbu X-nya adalah perubahan dalam GDP atau persen, dan sumbu Y-nya adalah perubahan dalam tingkat pengangguran. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa hukum Okun ini yang bersifat negatif ya. Jadi setiap pengangguran naik 1%, maka PDB-nya tuh turun 3%. Terus kalau penganggurannya turun 1%, maka PDB-nya naik. Makanya di sini gambar grafiknya itu terbalik begini. Jadi kayak negatif. Nah, ini kan menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat. Nah, di hukum Okun ini juga menjelaskan kenapa pemerintah sangat fokus menjaga stabilitas ekonomi. Karena jika ekonomi menurun sedikit saja, dampaknya terhadap pengangguran bisa besar.
Terus Okun ini juga mencatat bahwa tidak semua perubahan ekonomi langsung memengaruhi tenaga kerja. Karena pekerja itu kan beragam ya, ada pekerja paruh waktu, pekerja yang jam kerjanya dikurangi, hingga pekerja informal. Jadi semua data tentang pekerja itu sangat mempengaruhi tentang ekonomi kita. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Okun itu sendiri, yang mana hukum Okun ini tidak selalu tepat, dia juga memiliki keterbatasan. Nah, para ekonom menyadari bahwa hubungan antara PDB dan pengangguran tidak selalu konsisten sempurna. Ada beberapa faktor yang membuatnya menyimpang. Pertama, produktivitas tenaga kerja. Kalau produktivitasnya meningkat, maka perusahaan dapat menghasilkan output lebih banyak tanpa nambah pekerja. Yang kedua, teknologi. Kalau misalnya otomatisasi dan digitalisasi dapat membuat produksi meningkat, namun lapangan kerja tidak bertambah. Terus ketiga, struktur pasar tenaga kerja. Negara yang mempunyai pasar kerja fleksibel mungkin memiliki koefisien Okun berbeda dibanding yang rigid. Terus yang keempat, siklus bisnis ekstrem. Nah, pandemi atau krisis finansial dapat merusak hubungan ini. Contoh paling jelasnya adalah di tahun 2020, di mana pengangguran naik tajam, sementara PDB turun drastis dalam waktu singkat. Sehingga Bank Sentral Federal AS mengakui bahwa hukum Okun berlaku secara umum dalam jangka panjang, tetapi penyimpangan dari waktu ke waktu adalah hal yang wajar. Karena banyak sekali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari ketepatan hukum Okun itu tersendiri. Nah, kemudian di slide berikutnya juga kita bisa lihat contoh real dari hukum Okun di Indonesia. Jadi kalau kita lihat itu, ini saya ambil sampelnya pas COVID-19 ya, pra COVID-19 dan setelah COVID-19. Nah, kira-kira di situ 2019 itu GDP-nya sekitar 502%, penganggurannya 5,23%. Nah, ini menandakan bahwa ekonominya tumbuh positif dan penganggurannya stabil. Tapi pas 2020, pas saat-saat pandemi, pertumbuhan ekonomi itu langsung menurun minus 2,07%. Dan penganggurannya naik secara signifikan ya, dari sebelumnya cuma 5,23% jadi 7,07%. Nah, sehingga pas tahun 2022 kan udah udah pulih lagi dari keterpurukan COVID-19. Jadi di situ GDP-nya langsung naik nomor 31%, dan dari sebelumnya pengangguran di angka 7% jadi di angka 5,86%. Nah, ini menunjukkan bahwa pola Okun juga terlihat di Indonesia, walaupun angka koefisiennya mungkin berbeda dengan Amerika Serikat. Banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya faktor demografi, struktur tenaga kerja informal, dan stabilitas upah juga mempengaruhi respon pengangguran terhadap pertumbuhan PDB. Indonesia sendiri juga memiliki pasar tenaga kerja yang cukup besar, namun masih didominasi oleh sektor informal. Nah, ini membuat dampak pertumbuhan terhadap pengangguran agak lebih lambat terlihat dibanding negara maju. Nah, kita lanjut lagi ke keterbatasan hukum Okun. Nah, keterbatasan hukum Okun yang perlu diperhatikan itu yang pertama, koefisien berbeda tiap negara dan periode waktu. Jadi tidak ada angka 3% yang berlaku universal, bisa saja 1%, 2% atau bahkan lebih. Kemudian tidak hanya hubungan statistik. Artinya Okun tidak menjelaskan sebab akibat secara langsung. Dia main statistik. Terus yang ketiga, tidak efektif untuk pengangguran struktural. Dia tidak menjelaskan pengangguran struktural, misalnya akibat mismatch skill atau pendidikan. Dia murni karena pertumbuhan GDP itu tadi, PDB itu tadi. Terus yang 4, dia juga bisa tidak akurat saat shock ekonomi ekstrim, misalnya pandemi COVID-19 kemarin. Dia bisa tidak akurat karena banyak faktor yang mempengaruhi yang lain. Sehingga karena keterbatasan ini, hukum Okun tidak boleh digunakan sendirian dalam membuat kebijakan ekonomi. Nah, simpulannya, hukum Okun itu menjelaskan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Jika pengangguran naik 1%, PDB turun sekitar 3%, menurut temuan awal Okun. Namun, walaupun sangat berguna, hukum ini tidak selalu tepat karena dipengaruhi banyak faktor eksternal. Bahkan dalam konteks Indonesia pun, pola Okun tetap terlihat, terutama pada pandemi 2020. Nah, hukum Okun ini tetap bisa menjadi alat penting bagi ekonom dan pembuat kebijakan, tapi harus dikombinasikan dengan analisis lain untuk mendapatkan gambaran ekonomi yang lebih akurat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, perkenalkan nama saya Alisa M. Zahra dengan NIM akhiran 34 yang akan melanjutkan materi mengenai Natural Rate of Unemployment dan juga NAIRO. Yang pertama, pada slide ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Natural Rate of Unemployment atau yang dikenal sebagai tingkat pengangguran alamiah. Jadi, tingkat pengangguran alamiah adalah tingkat pengangguran yang terjadi secara normal dan alami dalam suatu perekonomian, bahkan ketika kondisi ekonomi berada dalam keadaan stabil dan tidak sedang mengalami krisis. Artinya, meskipun ekonomi suatu negara dikatakan baik, tetapi akan selalu ada sebagian masyarakat yang menganggur. Hal ini terjadi karena dalam dunia kerja selalu ada dinamika masuk dan keluarnya tenaga kerja. Setiap waktu ada orang yang baru lulus sekolah atau kuliah, ada yang mengundurkan diri dari pekerjaannya, ada juga yang berpindah dari pekerjaan, dan ada juga yang sedang mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keahlian dan minatnya. Proses normal seperti inilah yang menyebabkan pengangguran tidak pernah benar-benar mencapai angka nol. Pengangguran alamiah juga bukan disebabkan oleh krisis ekonomi, resesi, atau menurunnya kegiatan produksi secara besar-besaran. Justru pengangguran ini muncul karena proses penyesuaian antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Secara umum, pengangguran alamiah terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama adalah pengangguran friksional, yaitu pengangguran sementara yang terjadi karena seseorang sedang dalam proses mencari pekerjaan. Contohnya seperti lulusan baru yang sedang mencari kerja, atau seseorang yang keluar dari pekerjaan lama untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua adalah pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi akibat perubahan dalam struktur ekonomi seperti perkembangan teknologi, otomatisasi, dan perubahan jenis industri. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pengangguran alamiah tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, namun dapat ditetapkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, serta pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua, yaitu tentang NAIRO atau Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. Seperti yang tertulis di slide, NAIRO adalah tingkat pengangguran tertentu yang menjaga agar inflasi tetap berada dalam kondisi stabil. Yang artinya, pada tingkat pengangguran ini, inflasi tidak mengalami lonjakan secara terus-menerus dan juga tidak mengalami penurunan yang tajam. Dengan kata lain, NAIRO bisa disebut sebagai titik keseimbangan antara pengangguran dan inflasi. Konsep NAIRO sangat penting dalam ekonomi makro karena memberikan gambaran bahwa pengangguran tidak hanya berdampak pada dunia kerja, tetapi juga sangat mempengaruhi kestabilan harga. Tingkat pengangguran yang terlalu rendah atau terlalu tinggi itu sama-sama dapat menimbulkan masalah dalam perekonomian. Jika tingkat pengangguran berada di bawah NAIRO, ini berarti sebagian besar tenaga kerja sudah terserap. Perusahaan akan kesulitan mencari pekerjaan baru, yang akibatnya perusahaan akan saling bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja dengan cara menaikkan upah. Ketika upah naik, pendapatan masyarakat meningkat, daya beli meningkat, dan konsumsi terhadap barang dan jasa juga meningkat. Ketika permintaan meningkat, sementara jumlah barang tidak bertambah secepat itu, maka harga-harga akan naik dan terjadilah inflasi. Sebaliknya, jika tingkat pengangguran berada di atas NAIRO, maka banyak masyarakat yang belum bekerja, pendapatan masyarakat menurun, daya beli melemah, konsumsi turun, dan permintaan terhadap barang dan jasa menjadi rendah. Dalam kondisi seperti ini, inflasi akan melambat atau bahkan bisa menurun, karena tekanan permintaan dari masyarakat semakin lemah. Dalam praktiknya, NAIRO semakin dianggap mendekati tingkat pengangguran alamiah, namun keduanya tidak sepenuhnya sama. Tingkat pengangguran alamiah lebih menekankan pada kondisi pasar tenaga kerja, sedangkan NAIRO lebih menekankan pada hubungan pengangguran dengan kestabilan inflasi. Oleh karena itu, bagi pemerintahan dan bank sentral, NAIRO digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan ekonomi, terutama kebijakan moneter seperti penetapan suku bunga. Jika inflasi mulai naik karena pengangguran terlalu rendah, maka bank sentral dalam menaikkan suku bunga untuk menekankan permintaan. Sebaliknya, jika inflasi terlalu rendah karena pengangguran tinggi, maka suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong aktivitas ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan antara pengangguran dengan stabilitas inflasi. Hubungan ini merupakan salah satu pembahasan yang sangat penting dalam ekonomi makro, karena menunjukkan bagaimana kondisi pasar tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat harga dalam suatu negara. Seperti yang tertulis pada slide, ketika tingkat pengangguran rendah, berarti sebagian besar masyarakat berada dalam kondisi bekerja dan memiliki penghasilan. Dengan meningkatnya
meningkatnya penghasilan masyarakat, maka daya beli juga meningkat. Ketika daya beli meningkat, konsumsi terhadap barang dan jasa juga ikut meningkat. Jika peningkatan permintaan ini tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa, maka akan terjadi kenaikan harga, dan inilah yang menyebabkan inflasi meningkat. Dalam kondisi ini, perusahaan juga menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi, terutama dari sisi upah tenaga kerja. Karena tenaga kerja semakin sulit diperoleh, maka perusahaan harus menawarkan gaji yang lebih tinggi agar dapat mempertahankan atau menarik pekerja baru. Dan kenaikan upah ini akan kembali mendorong kenaikan harga barang dan jasa, sehingga inflasi semakin kuat. Sebaliknya, ketika tingkat pengangguran tinggi, banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap. Dalam kondisi ini, daya beli masyarakat menurun, konsumsi menurun, dan permintaan terhadap barang dan jasa juga menjadi lemah. Ketika permintaan menurun, produsen akan kesulitan untuk menaikkan harga. Produsen akan kesulitan untuk menaikkan harga, bahkan dalam beberapa kasus harus menurunkan harga agar barang tetap terjual. Inilah yang menyebabkan inflasi melambat atau bahkan bisa menurun. Hubungan antara pengangguran dan inflasi ini dijelaskan dalam teori ekonomi yang dikenal dengan kurva Phillips. Kurva ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Artinya, ketika pengangguran turun, inflasi cenderung naik, dan ketika pengangguran naik, inflasi cenderung turun. Namun, dalam jangka panjang, hubungan ini tidak selalu berjalan secara sederhana. Jika pemerintah terlalu memaksakan kebijakan untuk menekankan pengangguran hingga jauh di bawah Nairo dalam waktu yang lama, maka inflasi akan terus meningkat dan bisa menjadi tidak terkendali. Inflasi yang tidak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya hidup, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, pemerintahan dan bank sentral berusaha agar tingkat pengangguran berada di sekitar Nairo. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, masyarakat tetap memiliki pekerjaan, tetapi inflasi tetap berada dalam batas yang wajar dan stabil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengangguran dan inflasi adalah dua variabel ekonomi yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Terakhir, kita akan membahas mengenai penyebab perubahan Nairo. Perlu dipahami bahwa Nairo bukanlah angka yang bersifat tetap, melainkan dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan kebijakan suatu negara. Faktor pertama yang memengaruhi perubahan Nairo adalah perkembangan teknologi otomatisasi pekerja. Seiring berkembangnya teknologi, banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia kini digantikan oleh mesin dan sistem digital. Contohnya adalah penggunaan mesin otomatis di pabrik, penggunaan aplikasi dalam pelayanan, hingga penggunaan kecerdasan buatan. Tenaga kerja yang tidak mampu mengikuti perkembangan keterampilan ini akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga pengangguran struktural meningkat dan Nairo ikut naik. Faktor kedua adalah tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai akan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka suatu negara semakin cepat proses pencocokan antara tenaga kerja dan lapangan kerja, sehingga Nairo cenderung menurun. Faktor ketiga adalah kebijakan upah dan ketenaga kerjaan. Contohnya adalah kebijakan upah minimum dan perlindungan tenaga kerja. Jika upah minimum ditetapkan terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan produktivitas tenaga kerja, maka perusahaan ini akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang direkrut. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat dan Nairo ikut naik. Sebaliknya, kebijakan yang seimbang dapat membantu menstabilkan pasar tenaga kerja. Faktor keempat adalah mobilitas tenaga kerja antar daerah dan sektor, yaitu kemampuan seseorang untuk berpindah dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau dari suatu daerah ke daerah lain. Jika mobilitas tenaga kerja rendah, maka tenaga kerja ini sulit berpindah ke daerah yang memiliki banyak lowongan kerja. Akibatnya, proses pencocokan antara tenaga kerja dan lapangan kerja menjadi lambat dan Nairo meningkat. Sebaliknya, mobilitas yang tinggi akan mempercepat proses penyerapan tenaga kerja dan menurunkan Nairo. Faktor kelima adalah sistem informasi pasar kerja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita di sini ingin membahas mengenai kurva Phillips atau Phillips curve dari pengangguran dan juga inflasi. Nah, sebelum kita membahas tingkat lanjut, di sini saya ingin menjelaskan itu apa itu kurva Phillips ataupun Phillips curve. Nah, jadi kurva Phillips atau Phillips curve itu adalah sebuah konsep dalam ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara hubungan atau trade-off. Nah, trade-off ini adalah
suatu pertukaran yang dimana ketika kita ingin memiliki sesuatu atau mendapatkan yang lebih, kita harus mengorbankan sebagian yang kita miliki seperti itu. Nah, kembali lagi yaitu menggambarkan hubungan atau trade off antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi dalam suatu perekonomian khususnya dalam jangka pendek. Nah, jadi dalam kurva Phillips atau Phillips curve itu adalah menghubungkan dua variabel sekaligus. Contohnya itu seperti misal ada sumbu X itu yang menggambarkan tentang tingkat pengangguran dalam bentuk persentase, kemudian di sumbu Y-nya itu menggambarkan tentang tingkat inflasi dalam wujud persentase seperti itu. Nah, jadi sebelum kita masuk lagi ke pembahasan yang lebih dalam, Phillips curve atau kurva Phillips ini itu dicetuskan oleh seseorang merupakan dosen LSE dari London School of Economics yang bernama A.W. Phillips. Nah, A.W. Phillips ini adalah singkatan dari Alban William Phillips. Nah, beliau adalah seorang dosen yang mengajarkan ilmu ekonomi di Selandia Baru. Nah, pada tahun 1958 beliau itu meneliti ataupun menerbitkan suatu artikel ataupun makalah yang berjudul The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom. Nah, dalam penelitiannya ini beliau itu bukan membahas mengenai hubungan antara pengangguran dan juga inflasi, tapi beliau itu mengamati adanya inverse negatif antara tingkat pengangguran dan laju perubahan upah yang ada di Inggris seperti itu. Nah, kemudian beliau ini melakukan penelitian itu selama periode 1861 hingga 1957. Nah, temuan ini kemudian diadaptasi oleh ekonom lain seperti Paul Samuelson dan juga Robert Shalow yang menjadi hubungan antara pengangguran dan juga tingkat inflasi itu sendiri seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada konsep trade-off jangka pendek antara inflasi dan juga pengangguran. Nah, trade-off tadi kan sudah dijelaskan bahwa trade-off itu kan pertukaran di mana ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus mengorbankan sebagian yang kita miliki seperti itu. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa ada bentuk gambar antara hubungan jika pengangguran turun, maka permintaan tenaga kerja itu naik. Jika permintaan tenaga kerja itu naik, maka inflasi itu naik. Nah, sebelum kita membahas pada gambar yang di slide ini, saya ingin menjelaskan bahwa inflasi itu adalah suatu keadaan di mana harga-harga barang ataupun harga barang pokok itu mengalami kenaikan yang cukup drastis ataupun biasa saja. Seperti itu. Jadi hubungannya dengan ketiga poin ini adalah ketika pengangguran itu turun. Nah, kalau pengangguran itu turun kan artinya tingkat pengangguran itu turun kan berarti misal masyarakat Indonesia ya, kalau misalnya tingkat pengangguran itu turun, berarti kan banyak masyarakat Indonesia itu yang diterima di pekerjaan. Banyak masyarakat Indonesia itu yang mendapatkan pekerjaan. Nah, ketika masyarakat Indonesia itu banyak yang mendapatkan pekerjaan, itu artinya kan perusahaan-perusahaannya kan juga banyak merekrut karyawannya berasal dari masyarakat Indonesia misalnya. Karena kan tadi tingkat penganggurannya itu turun. Nah, kemudian artinya perusahaan-perusahaan juga banyak merekrut tenaga kerja untuk dijadikan karyawan dalam perusahaan tersebut. Nah, ketika suatu perusahaan itu banyak merekrut tenaga kerja, itu artinya kan perusahaan juga membutuhkan uang untuk menggaji mereka atau untuk mengupah hasil dari tenaga kerjanya mereka. Nah, ketika perusahaan itu membutuhkan uang untuk mengupah mereka, itu artinya kan perusahaan harus menaikkan harga dari produknya perusahaan itu sendiri agar mereka bisa mendapatkan keuntungan untuk dibuat menggaji tenaga kerjanya. Nah, kenaikan harga dalam perusahaan inilah yang kita sebut dengan inflasi. Kan tadi inflasi sudah saya katakan bahwa inflasi itu adalah suatu keadaan di mana harga-harga barang itu naik. Nah, ketika harga produk dalam suatu perusahaan itu naik, itu artinya sudah terjadi inflasi seperti itu. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Kalau misalnya tingkat pengangguran itu naik, kalau tingkat pengangguran itu naik kan berarti artinya masyarakat itu banyak yang tidak bekerja atau banyak yang nganggur. Nah, itu artinya perusahaan juga tidak banyak merekrut karyawan atau tenaga kerja. Nah, ketika perusahaan tidak banyak merekrut tenaga kerja ataupun karyawan, itu artinya dia tidak membutuhkan uang yang banyak untuk menggaji mereka. Nah, berarti kenaikan harga dalam jika dibandingkan dengan ketika perusahaan itu banyak merekrut karyawan, itu dia tidak lebih banyak daripada yang ketika perusahaan itu merekrut karyawan yang jumlah banyak. Nah, maka itu tadi hubungannya, kalau misalnya pengangguran itu turun, maka permintaan tenaga kerja itu bisa naik. Karena
kan tadi pengangguran turun berarti banyak masyarakat yang sudah bekerja. Nah, kalau misalnya perusahaan itu sudah banyak merekrut karyawan, dia berarti butuh uang untuk menggaji mereka. Itu artinya dia harus menaikkan harga produk sehingga terjadi inflasi. Kemudian kalau pengangguran itu naik, berarti kan banyak masyarakat itu yang tidak bekerja. Berarti permintaan tenaga kerja kan turun, perusahaan tidak banyak merekrut tenaga kerja, berarti harga barang itu tidak terlalu tinggi dinaikkan sehingga inflasi itu menjadi turun seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar di slide bahwa ketika poin A itu, misal tingkat pengangguran itu ini dalam bentuk persentase, misalnya dalam bentuk persentase, itu pada poin A misal tingkat pengangguran itu 2%. Berarti tingkat inflasinya itu 6%. Kenapa 6%? Karena kan tingkat pengangguran 2%. Berarti kan banyak masyarakat yang sudah bekerja. Berarti perusahaan itu membutuhkan uang untuk menggaji mereka. Berarti perusahaan itu harus bisa menaikkan produknya. Maka dari situ terjadi inflasi. Nah, kenapa yang produk B itu lebih kecil? Karena kan dia tingkat pengangguran 5%. Berarti banyak masyarakat yang tidak bekerja. Berarti perusahaan tidak terlalu banyak menaikkan harganya untuk dipakai untuk menggaji karyawannya itu. Makanya dia tidak lebih besar daripada ketika tingkat pengangguran itu 2%. Seperti itu. Nah, berikut kita membahas tentang konsep kurva Phillips ekspektasi adaptif. Nah, konsep kurva Phillips ekspektasi adaptif itu adalah kurva Phillips ekspektasi adaptif itu adalah versi modifikasi dari kurva Phillips atau Phillips curve yang memasukkan ekspektasi inflasi ke dalam hubungan antara inflasi dan pengangguran. Jadi bisa dilihat pada gambar itu ketika permintaan naik itu artinya perusahaan membutuhkan produksi yang lebih banyak. Nah, ketika produksinya itu lebih banyak, berarti dia akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak agar dia bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen-konsumen itu. Kemudian kalau misalnya dia membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, berarti kan tingkat pengangguran itu bisa turun karena masyarakat itu sudah banyak diterima di pekerjaan seperti itu. Jadi contohnya itu seperti ini. Ketika tahun 2024 itu inflasi sebesar 3%, nah pekerja itu berpikir pada tahun 2025 ini pekerja itu berpikir bahwa tahun ini harga juga naik sekitar 3%, padahal ekspektasinya mereka itu kan 3%. Nah, kemudian pemerintah lalu menggenjot ekonomi, permintaan meningkat, pengusaha menaikkan harga lebih cepat dari inflasi yang sebenarnya yaitu 6%. Nah, pekerja baru sadar harga naik 6%, tapi gajinya cuma 3%, karena kan gajinya mereka 3%, sedangkan harga-harga barang naik 6%, berarti kan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Nah, maka di awal 2026, mereka akan meminta kenaikan gaji minimal 6%, agar mereka bisa tercukupi untuk kebutuhannya tenaga kerja itu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti itu. Nah, bisa dilihat dari kurvanya itu kalau misalnya tingkat penganggurannya itu 6%, terus kemudian tingkat inflasinya itu ada di 5%, nah itu dia bisa saja lebih dari inflasi data aktualnya. Nah, itu ekspektasinya mereka itu bisa saja tidak sesuai dengan data aktualnya, bisa saja lebih tinggi ataupun lebih rendah seperti itu. Kemudian kalau kurva Phillips jangka panjang itu adalah garis vertikal yang menunjukkan bahwa dalam jangka panjang tidak ada trade-off antara inflasi dan pengangguran, dan tingkat pengangguran akan kembali ke tingkat alamiahnya. Nah, seperti pada di gambar, ketika tingkat pengangguran itu 5% ataupun tingkat inflasinya itu semakin tinggi, nah tingkat pengangguran itu akan tetap di situ-situ saja. Kenapa bisa? Contohnya seperti ini, jika pemerintah mencoba tekan pengangguran menjadi 3% dengan mencetak uang, menaikkan belanja, inflasi kan naik. Nah, awalnya berhasil, tapi kan lama-lama pekerja sadar harga naik, berarti kan dia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya dengan gajinya mereka. Nah, otomatis kan pekerja bisa meminta untuk menaikkan gaji. Nah, ketika di situ perusahaan kan tidak mampu, perusahaan bisa saja tidak mampu untuk menaikkan gajinya mereka. Nah, makanya di situ perusahaan bisa saja melakukan sistem pengurangan karyawan atau PHK itu sendiri. Seperti itu. Makanya ketika inflasi itu naik, tingkat pengangguran itu belum tentu dia ikut menurun, malah justru di situ-situ saja karena kan ya itu tadi, kalau misalnya perusahaan itu tidak mampu untuk menaikkan upahnya, nah maka dia harus salah satu caranya yaitu mengurangi tenaga kerjanya atau sistem PHK itu sendiri. Kemudian di sini ada perbedaannya yaitu untuk aspek kurva Phillips atau Phillips curve itu jangka pendek itu miring ke bawah, kemudian kalau jangka panjang itu vertikal, kemudian hubungan antara inflasi dan pengangguran itu ada trade off-nya, kemudian kalau jangka panjang itu tidak ada trade off-nya. Kemudian kalau aspek pengangguran itu bisa dibawanya kalau misalnya jangka panjang itu selalu kembali ke U, seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika inflasi itu naik belum tentu juga tingkat pengangguran itu bisa menurun.
Kemudian aspek peran ekspektasi inflasi itu jangka pendek itu belum penuh, kemudian kalau jangka panjang itu bisa disesuaikan seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.